Halo semuanya, kami dari kelompok 4 PLN FIS 2022. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai seputar kelegislatifan nih. Sebelum kita kenalan dan masuk materi, kita punya yel-yel loh. Yuk kita lihat. Siapa kita? Kelompok 4. Siapa kita? Kelompok yang terbaik. Nyanyiin dong, Bang. Teng 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 teng. Kelompok kami, kelompok yang paling kece. Terkece. Kelompok kami. Ayo dong, Bang. Kalau punya nyali, kamu yang punya ya. Kelompok kami, kelompok yang paling kece. Terkece. Siap membuktikan, buktikan, pasti menang. Gimana yel-yelnya? Seru kan? Walaupun agak sedikit berisik sih karena ada suara kendaraan. Daripada lama-lama, gimana kalau kita kenalan? Biar kita saling sayang. Oke? Nah, yang pertama ada fasil cantik kita, yaitu Kak Intan Maharani Putri dari Ilmu Komunikasi. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Zikri Chandra Negara dari Ilmu Komunikasi 2021. Lalu ada Mutia Atira Kurnia dari Sosiologi. Selanjutnya ada Yunita Nurul Aini dari Pendidikan Sosiologi 2021. Nah, ini namanya Kak Zidan Furkon, dia dari Pendidikan Geografi. Lalu ada Nova Dian Aprianti dari Perjalanan Wisata. Ini ada Yopi Sanjaya dari Pendidikan Sejarah 2021. Selanjutnya ada Nova Lydia Effeni dari Pendidikan Geografi. Nah, yang kekinian ini namanya Nyimas Zakia, dia dari Perjalanan Wisata. Lalu ada Kak Hairunisa Salma dari Pendidikan Agama Islam. Nah, yang terakhir ada Andika Natawijaya dari Geografi 2021. Gimana? Kita udah saling kenal nih, berarti kita udah saling sayang dong. Daripada lama-lama, yuk kita bahas materinya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Proud to be a Legislator. Yuk, next. Nah, di sini ada materi Proud to be Legislator. Yang pertama ada legislatif, lalu legislatif universitas, ada badan kaderisasi, badan aspirasi, komisi pengawasan, badan legislasi, dan ada yang buat kamu nih. Nah, kalian pasti udah pada penasaran dong. Makanya, yuk kita simak sampai habis. Apa itu legislatif? Legislatif memiliki pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Kemudian menurut John Locke bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan yang tertinggi yang berada di tangan rakyat. Kemudian legislatif memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, kemudian fungsi pengawasan, dan kemudian fungsi pada bidang anggaran. Selanjutnya ada fungsi dari lembaga legislatif. Fungsi dari lembaga legislatif ini terdiri dari 3. Yang pertama ada fungsi legislasi, di mana lembaga legislatif ini membuat peraturan atau perundang-undangan yang akan disahkan dalam sebuah sidang. Yang kedua itu ada fungsi pengawasan, di mana lembaga legislatif ini berfungsi untuk memberikan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam menjalankan tugasnya dan juga menilai apakah sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir itu ada fungsi lembaga legislatif dalam bidang anggaran, di mana lembaga legislatif memiliki fungsi untuk mengawasi dalam bidang keuangan, terutama kepada lembaga eksekutif. Halo, di sini saya akan menjelaskan terkait lembaga legislatif kampus. Lembaga legislatif pada universitas merupakan lembaga yang bertugas hanya di lingkungan universitas. Berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Opmawa Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019 yang terdapat di bab 1 pasal 1, lembaga legislatif mahasiswa adalah lembaga legislatif
yang terdapat di tingkatan yang terdiri dari perwakilan mahasiswa utusan daerah. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya alihkan kembali ke rekan saya. Badan Legislatif di UNJ memiliki tingkatan untuk membagi tugasnya dalam mensejahterakan mahasiswa di tingkat prodi, fakultas, dan universitas. Pada tingkat prodi, Badan Legislatif dinamakan Badan Legislatif Mahasiswa Prodi atau BLMP dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Selanjutnya pada tingkat fakultas dinamakan Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM. Dan pada tingkat universitas dinamakan Majelis Tinggi Mahasiswa atau MTM. BPM FIS UNJ merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Adapun badan dan komisi yang berada di dalam BPM FIS UNJ yakni yang pertama itu ada Badan Kaderisasi, yang kedua ada Badan Aspirasi, yang ketiga ada Badan Legislasi, dan yang terakhir ada Komisi Pengawasan. Di dalam Komisi Pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu ada Komisi Pengawasan 1, Komisi Pengawasan 2, dan Komisi Pengawasan 3. Badan kaderisasi merupakan badan yang bertugas untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk calon anggota organisasi melalui proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan agar mempunyai keterampilan dan disiplin ilmu. Nah, tugas lain dari Badan Kaderisasi di BPM FIS UNJ yaitu untuk mengelola, mengatur, dan mengkoordinasikan pengkaderan legislatif FIS UNJ. Pengkaderan yang dilakukan oleh Badan Kaderisasi BPM FIS UNJ difungsikan untuk mencetak legislator muda yang lebih berkualitas dan berkapabilitas lagi untuk ke depan. Badan Legislasi merupakan badan yang memiliki fungsi paling dasar di dalam BPM, di mana Badan Legislasi merupakan badan yang berada di dalam lembaga kemahasiswaan yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang. Nah, tujuan dari fungsi ini yaitu agar BPM dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi. Badan Legislasi tentunya bekerja sama dengan Badan Aspirasi dalam membuat suatu perundang-undangan yang akan dirapatkan dengan tujuan demi kesejahteraan mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu Badan Aspirasi. Nah, Badan Aspirasi ini merupakan badan yang bertugas untuk menyalurkan dan menampung aspirasi dari mahasiswa yang akan disampaikan ke tingkat fakultas ataupun ke kampus. Ada juga beberapa tugas pokok dan fungsi dari Komisi Aspirasi. Yang pertama, yaitu menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Yang kedua, menentukan langkah-langkah guna menjaring aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, mengkaji dan mendalami setiap aspirasi mahasiswa. Yang keempat, yaitu sebagai konsultan aspirasi mahasiswa. Dan yang kelima, yaitu melakukan koordinasi kepada BEM tentang aspirasi mahasiswa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata awas yang artinya mengamati dan menjaga baik-baik. Sedangkan tugas dan fungsi Komisi Pengawasan di Badan Legislatif itu sendiri yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran dasar terhadap badan eksekutif. Nah, Komisi Pengawasan di BPM FIS itu sendiri terbagi menjadi 3, yakni Komisi Pengawasan 1, Komisi Pengawasan 2, dan Komisi Pengawasan 3 yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengawasi badan eksekutif. Selanjutnya ada Komisi Pengawasan 1, 2, dan 3. Komisi Pengawasan 1 memiliki tugas mengawasi anggaran BEM FIS UNJ terutama untuk Departemen KPSDM, Orsini, dan Adkesma. Komisi Pengawasan 2 memiliki fungsi yang sama terutama untuk Divisi Biro Kestari, Kominfo, dan Sospol. Komisi Pengawasan 3 memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan Komisi 1 dan 2 yang sama-sama menjalankan fungsi pengawasan anggaran ADART terutama untuk Biro Kewirausahaan, Lingkungan Hidup, dan Pilar. Nah, selanjutnya ini ada yang buat kamu nih. Jadi kalian sudah tahu kan bahwa lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan atau perundang-undangan. Dia juga mengawasi kinerja lembaga eksekutif dan mengawasi anggaran dana eksekutif. Nah, sumber daya manusia yang berada di dalam BPM itu sendiri yaitu berasal dari mahasiswa yang berada di lingkungan FIS. Nah, apabila kita sudah join atau sudah bergabung ke dalam lembaga legislatif, kita harus amanah terhadap tugas-tugas kita. Nah, izinkan aku mengutip kata-kata ya dari
Maria Robinson. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Lalu ada dari Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Nah, dengan demikian, yuk kita bangun mimpi kita, yuk kita semangat. Dan satu lagi, jangan banyak ragu-ragu. Kerjakan selagi itu benar. Gimana? Seru kan materinya? Terima kasih sudah menonton. Bye!